Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Irfan Aditya Edward, mahasiswa Universitas Terbuka dari program Studi Teknologi Pendidikan. Hari ini saya akan membawakan ringkasan materi dari pertemuan 1 sampai 7 untuk mata kuliah Teknologi Pendidikan dalam Pendidikan Jarak Jauh. Materi ini sangat penting apalagi di era sekarang di mana pembelajaran tidak lagi terbatas oleh ruang kelas dan jam sekolah. Kita mulai dari modul 1 yang membahas tentang dasar dari teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan pada dasarnya adalah cara kita mendesain dan menggunakan pesan untuk membantu proses belajar. Ini dijelaskan oleh Eli pada tahun 1963. Perkembangannya cukup panjang, dari alat bantu belajar sederhana seperti teaching machine di tahun 60-an masuk ke instruksional di tahun 70-an hingga munculnya e-learning di era 90-an. Ini menunjukkan bahwa teknologi pendidikan itu selalu mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan belajar masyarakat. Lanjut ke modul 2, kita diajak memahami apa itu pendidikan jarak jauh atau yang disebut PJJ. PJJ itu pada dasarnya pembelajaran yang dilakukan dari jarak jauh, di mana guru dan siswa tidak berada di tempat yang sama secara fisik. Ciri khasnya ada 4. Pertama, dilakukan oleh lembaga resmi. Kedua, adanya jarak geografis. Ketiga, tetap ada komunikasi dua arah meskipun lewat media. Dan keempat, ada komunitas belajar yang saling mendukung. PJJ juga didasari oleh beberapa teori penting seperti kemandirian belajar, industrialisasi pendidikan, dan interaksi belajar orang dewasa, yang semuanya relevan dengan sistem belajar masa kini. Di modul 3, kita membahas kenapa sih PJJ itu penting. Salah satu alasannya adalah karena PJJ bisa membantu mengatasi keterbatasan akses pendidikan, terutama di daerah-daerah yang jauh atau sulit dijangkau. Selain itu, perkembangan teknologi, kebutuhan belajar yang fleksibel, dan biaya pendidikan konvensional yang makin tinggi juga jadi alasan kenapa PJJ dibutuhkan. Tapi tentu saja ada tantangannya juga, seperti rendahnya komitmen belajar, terbatasnya dana, dan adanya penolakan terhadap metode baru. Tantangan-tantangan ini butuh solusi yang tepat dari kita semua. Di modul 4 dibahas tentang beragam bentuk praktik PJJ. Sekarang ini metode belajar makin bervariasi, ada online learning, blended learning, mobile learning, bahkan hybrid learning yang memadukan berbagai pendekatan. Semua ini menunjukkan bahwa pendidikan semakin fleksibel dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Pendidikan terbuka juga jadi bagian dari PJJ yang bisa dilakukan secara daring, tatap muka, atau gabungan. Jadi siapapun bisa belajar kapanpun dan dari manapun. Nah, masuk ke modul 5, kita bicara soal fungsi teknologi pendidikan dalam mendukung PJJ. Di sini, bahan ajar itu punya kriteria khusus. Harus bisa dipelajari sendiri, fleksibel dalam waktu belajar, lengkap isinya, dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa. Bahan ajarnya juga didukung media interaktif dan multimedia. Tidak hanya itu, peran tutor, kelompok belajar, dan sistem tutorial juga jadi bagian penting. Teknologi jadi alat bantu utama untuk memastikan pembelajaran tetap berjalan meski dilakukan dari jarak jauh. Kemudian di modul 6 dan 7, kita belajar soal manajemen pembelajaran dalam PJJ. Supaya pembelajaran jarak jauh berjalan efektif, tentu perlu manajemen yang baik. Mulai dari pengelolaan media komunikasi, interaksi antara pengajar dan siswa, peran tutor, sampai sistem penilaian. Teknologi juga berperan penting baik di tingkat makro, misalnya dalam kebijakan pendidikan nasional, maupun di tingkat mikro, seperti dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari. Sistem informasi juga menjadi tulang punggung agar semua bisa berjalan dengan lancar.
Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa teknologi pendidikan berperan sangat besar dalam mendukung pembelajaran jarak jauh. Tapi, teknologi saja tidak cukup. Dibutuhkan juga manajemen yang baik dan pendekatan yang sistemik. Dengan begitu, PJJ bisa benar-benar membuka akses pendidikan yang luas, fleksibel, dan merata untuk semua kalangan. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian